Selamat pagi, saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana atas nama Maria Delvincena Haq dengan NIM 240.654, kelas Agrotek 3, tugas PIP. Di sini saya akan membahas tentang pokok-pokok pembahasan dari revolusi hijau. Ada 6 pokok. Yang pertama, pengertian revolusi hijau. Yang kedua, latar belakang revolusi hijau. Yang ketiga, kelebihan, keberhasilan, dan kekurangan revolusi hijau. Yang keempat, revolusi hijau di Indonesia. Yang kelima, penerapan revolusi hijau di Indonesia. Dan yang terakhir, dampak revolusi hijau. Yang pertama, pengertian revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian agar terjadi peningkatan produksi dalam hal pangan, terutama tanaman serselia atau bahan makanan pokok seperti padi, jagung, kentang, gandum, dan lain-lain. Revolusi hijau memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan yang ditanam khusus. Yang kedua, menggunakan bibit unggul. Yang ketiga, pengolahan tanah yang maju. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Yang kedua, latar belakang revolusi hijau. Revolusi hijau dilatar belakangi oleh 5 hal, yaitu yang pertama, pertambahan penduduk yang cepat. Yang kedua, lahan pertanian yang sempit. Yang ketiga, kebutuhan pangan yang meningkat. Yang keempat, mengupayakan penambahan hasil produksi pertanian demi mengimbangi pertambahan jumlah penduduk yang pesat. Dan yang terakhir, kerusakan lahan pertanian akibat ulah manusia seperti perang dan penebangan liar. Yang ketiga, kelebihan, keberhasilan, dan kekurangan revolusi hijau. Yang pertama, kelebihan. Petani disediakan kredit untuk memilih benih unggul dan sarana produksi. Yang kedua, benih yang digunakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Yang ketiga, dosis pupuk kimia yang digunakan hanya 50%, selebihnya adalah pupuk organik. Topik yang kedua, keberhasilan. Keberhasilan ada 2. Yang pertama, kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Yang kedua, di Ethiopia introduksi teknologi terbukti dapat meningkat produksi serselia, yaitu dari 6 juta ton sampai 12 juta ton. Kekurangan. Yang pertama, terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak dapat diserap karena ketersediaan tempat penyimpanan dan transportasi. Yang keempat, revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau mulai dicoba di Indonesia pada zaman Orde Baru, tepatnya dalam program pembangunan kabinet pada saat itu, yaitu Kabinet Ampera memiliki tuntutan tugas untuk memperbaiki kehidupan rakyat, terutama dalam hal sandang dan pangan. Dengan tuntutan tugas sedemikian rupa, maka mulai diusahakan langkah-langkah meningkatkan kesediaan pangan lewat revolusi hijau. Yang berikut, penerapan revolusi hijau di Indonesia. Ada 4 hal penting yang diterapkan revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, adanya sistem irigasi untuk menyediakan air. Yang kedua, penggunaan pupuk secara optimal. Yang ketiga, menggunakan pestisida dengan menyesuaikan tingkat serangan hama. Dan yang terakhir, penggunaan bahan tanam berkualitas berupa varietas unggul. Di Indonesia, pemerintah punya berbagai cara untuk mendorong revolusi hijau, misalnya intensifikasi percepatan.
Cara ini dikenal juga dengan sebutan panca usaha tani. Cara pertanian ini meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah secara baik, pemupukan, irigasi, hingga pemberantasan terhadap hama. Yang berikut ekstensifikasi pertanian. Cara ini adalah dengan memperluas lahan dengan membuka lahan-lahan baru. Yang berikut diversifikasi pertanian. Cara ini ialah upaya menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam dengan sistem tumpang sari. Dengan diversifikasi pertanian, kegagalan panen dapat dicegah. Dan yang terakhir, rehabilitas pertanian. Cara ini merupakan upaya dapat memulihkan produktivitas yang kritis atau membahayakan kondisi lingkungan. Dan topik yang terakhir yaitu dampak revolusi hijau. Dampak revolusi hijau dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama meningkatkan produksi pertanian atau perkebunan. Yang kedua, berkembangnya industri pertanian. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pangan. Dan yang terakhir, kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Dampak negatif. Ada 3 dalam dampak negatif, yaitu berbagai organisme penyubur tanah musnah, kesuburan tanah merosot atau tandus, dan hasil pertanian mengandung residu pestisida. Sekian dan terima kasih.